Bali Avatar Channel. Pemirsa, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan mendiskusikan suatu hal yang sangat penting ya. Penting setidak-tidaknya dalam perspektif kita ke depan. Jadi penting itu kan kita lihat sekarang dan juga jauh ke depan. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang growth mindset ya. Self-help, strategi survive, bertahan hidup di society 5.0, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa growth mindset ini sesuatu yang dibutuhkan sekarang. Dan saya, Avatar Dan, bersama Avatar Yoda, sebagai avatar di Bali Avatar Channel ini, selalu berupaya untuk memberikan kontribusi setidak-tidaknya dalam segi gagasan, dalam segi pemikiran, sumbang saran tentang hal ini. Nah, jadi makanya kita sekarang ingin satu hal yang penting adalah begini. Pertama, growth mindset ini adalah mindset orang-orang sukses. Mindset dari orang-orang yang bertumbuh, ya. Kita sekarang sedang menghadapi pandemi, menghadapi masalah. Nah, apa yang harus dilakukan itu menjadi sebuah persoalan penting. Apakah kita akan menganut mindset untuk bertumbuh atau kita menjadi orang-orang yang calon loser atau calon pecundang. Kita beratensi kepada Bali, ya Bali karena kita kebetulan orang Bali. Tetapi skop pembicaraan ini bisa di applicable untuk tidak hanya Bali tapi juga Indonesia, ya. Nah, jadi hari ini kita tentang digital marketing. Digital marketing, jadi bagaimana caranya survive, strategi untuk survive di society 5.0, ya 5.0. Sekarang kita kan sudah mau tidak mau, suka tidak suka akan masuk ke situ. Dan channel ini mencoba untuk berpikir antisipatif, berpikir visioner. Bagaimana sebetulnya apa yang harus dilakukan, siapa-siapa yang harus bertanggung jawab, dan skala prioritas mana yang harus diambil, ya. Jadi oke, saya beri kesempatan dulu Avatar Yoda, ya, partner saya, untuk bisa memberikan beberapa pengantar awal untuk diskusi kita pada hari ini. Silakan Avatar Yoda. Oke, thank you Avatar Dan. Jadi kita kan sudah buat podcast ini yang ke-13 ya, yang ke-13. Mudah-mudahan malam ini kita sampai ke yang ke-14 yang bisa rilis hari Rabu minggu depan. Jadi maknanya adalah mungkin ini podcast yang mulai agak mengarah ke inti apa yang kami mau kontribusikan, apa yang kami mau baktikan untuk Bali, barangkali begitu ya. Jadi sekarang ini kan pandemi ya, pandemi sekaligus krisis resesi gitu ya, di mana hampir semua negara termasuk Bali itu mengalami kontraksi ekonomi yang begitu hebat. Bukan berarti nggak ada orang bisnis, tetap ada orang bisnis, cuman ini bisnis itu mungkin akan jalan, yang jalan sekarang itu kecil-kecilan seperti nggak terkelola. Nah, yang data yang saya terima adalah bulan September kemarin ada peningkatan lumayan tajam dari bulan Agustus yang lalu ya. Total ekspor non migas Indonesia itu 13 miliar US dollar ya. Itu pertaniannya hampir 80% untuk sayur-sayuran ya, perishable product barangkali, terus 25% untuk kopi, teh dan rempah, dan 13% untuk buah-buahan. Nah, sisanya ada produk industri yang barangkali Bali belum, kalaupun masuk belum terlalu intens. Nah, yang kita mau diskusikan malam ini mungkin kalaupun misalnya kita fokus ke digital marketing, non ekspor pemerintah ke pemerintah, tapi business to business, mungkin kita bisa memberi pencerahan buat teman-teman UMKM bisa garap ini untuk ke depan. Jadi Bali kebetulan punya produk pertanian kelautan ya, yang bisa dikembangkan juga lebih tajam. Juga ada perkebunan seperti kopi, terus ada kehewanan seperti sapi Bali. Cuman seperti podcast sebelumnya, sapi Bali kan kita jual dalam bentuk berbentuk sapi. Jadi ada saran dari yang kita ajak collab kemarin, bisa nggak ke depan kita jual dagingnya gitu, yang bisa ada added value-nya, kira-kira seperti itu. Nah ini balik ke
ke soal self help ya. Self help ini kan seperti John Naisbitt yang buat buku Megatrend 2000 sudah 25 tahun yang lalu itu, dia menulis lagi, beliau ini seorang futurist, jadi beliau menulis di 2021 sampai 2030 itu cara belajar seperti ini, cara belajar mandiri itu akan tumbuh lagi dan karena kondisi ekonomi sedemikian rupa, kondisi karena pandemi ini kita belum tahu sampai kapan, walaupun pasti berlalu ya. Nah, tapi blueprint untuk pertumbuhan seperti ini udah mulai nampak mulai saat ini ya. Ibu Sri Mulyani ada sampaikan tahun 2015 digital marketing Indonesia itu tumbuh sampai dibandingkan 2020 sekarang 5 kali lipat, dan 5 kali lipat itu besar loh. Ya, walaupun awalnya nggak terlalu besar. Mungkin di 2025 seperti kata John Naisbitt tadi, ini bisa sangat besar sekali ya, karena pemerintahan mungkin akan saling tutup ya. Kan dalam kondisi pandemi seperti ini semua mengamankan dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri, seperti berita yang terakhir pemerintah Australia masih melarang warganya berkunjung ke Bali. Contoh seperti itu. Bukan berarti kita nggak bisa jualan ke Australia gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang kita mau dalamin malam ini adalah soal makna dari apa itu self help ya. Jadi gimana caranya kita belajar sendiri dalam kondisi seperti ini ya. Sama seperti bisnis ya. Bisnis itu kan di mata kuliah di lembaga resmi kan diajarin. Tapi bagaimana berbisnis yang tajam, bagaimana berbisnis autopilot, bagaimana berbisnis profitable itu kan mesti belajar sendiri. Kira-kira seperti itu kan. Nah, di digital marketing juga saya ngelihat tren yang serupa seperti kata John Naisbitt itu. Jadi kalau teman-teman UMKM nggak betul-betul dalam ini pasti ketinggalan. Jadi ada satu tren yang agak unik lagi di digital marketing itu, siapapun yang yang lagi leading itu kemungkinan bertahan lebih dari 3 tahun itu sulit karena begitu terbuka, dan jadi seperti gantian. Jadi balik lagi ke zaman begitu kompetitif, berburu zaman dulu gitu. Jadi betul-betul persaingannya akan luar biasa. Siapa yang lebih kreatif dia akan menang. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, yang kita mau sampaikan mungkin adalah dalam kondisi seperti ini, teman-teman Kerama Bali apalagi yang punya UMKM ini kan ada banyak ya, UMKM yang menjual produk dalam negeri, sebagian juga menjual produk impor ya, sebagian juga yang mungkin perpaduan antara dalam negeri Bali dan luar Bali seperti sisi kosmetik yang kita lihat ada yang terkenal dari Bali ya. Terus ada juga produk-produk yang lain. Nah, yang kita mau ajak Kerama Bali adalah coba mulai hari ini kita ajak kasih insight barangkali mulai saat ini kita sudah harus mengetahui know-how-nya soal digital marketing ini. Nah, satu sisi yang agak menyedihkan adalah yang saya baca terakhir soal UMKM ini. UMKM ini kan sekarang sama kasusnya seperti ini, Dan. Jadi seperti data orang miskin. Big data soal UMKM ini seperti blur, ada tapi terasa nggak ada ya. Ketua BKPM kemarin bilang UMKM ini mulai zaman dulu udah dibahas tapi nggak selesai gitu. Bahkan perbankan baru mengucurkan kredit untuk UMKM ini cuma di bawah 19% dibandingkan usaha besar menengah lainnya gitu. Jadi artinya kenapa ini terjadi? Karena UMKM yang masih hidup, yang setengah mati, yang sudah berkembang itu datanya lambat update-nya, Dan. Yang saya tahu begitu. Jadi padahal ini zaman seperti ini ya, Pemda, calon wali kota saya dengar bicara digitalisasi, tapi siapa yang pegang big data ini seperti nggak pernah tegas. Mungkin karena Avatar Den orang kampus ya, barangkali kampus bisa juga peloporin ini ya, untuk ada peluang seperti itu. Jadi pertama big data, yang kedua soal link mereka mesti kemana ya. Link mereka itu seperti guru besar kampus kita dulu, Den, di Pajajaran, survei terakhir itu menyatakan bahwa pertama database, yang kedua soal link ya, keterikatan, yang terakhir soal sinergi. Jadi sinergi katakanlah pemerintah, sinergi Pemda untuk membesarkan UMKM yang harus dibesarkan itu sampai hari ini seperti lintas sektoral, seperti nggak pernah bisa apa ya. Kalau di SIM itu kan ada kantor bersama, Dan.
di UMKM ini seperti itu kasusnya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau apa Tardang melihatnya UMKM ini seperti apa? Mungkin kita membangun awareness dulu dan biar kerama-kerama paham soal ini gitu. Ya. Baik, jadi pertama kita harus sepakat bahwa UMKM itu adalah salah satu pelaku ekonomi yang menjadi pilar yang sangat penting bagi perekonomian sebuah negara. Ketika terjadi beberapa krisis dalam sebelum-sebelumnya terjadi, beberapa puluh tahun yang lalu juga kan selalu membuktikan, menunjukkan bahwa UMKM lebih survive, ya. Nah, mereka tidak diberikan perhatian yang memadai saja sudah demikian tangguh, ya, demikian kuat. Artinya ini harus lebih menjadi perhatian bagi pemerintah, bagi pemegang otoritas untuk bisa lebih memperhatikan mereka. Nah, artinya apa? Yang menjadi hal yang diperlukan untuk dilakukan sekarang adalah, misalnya contoh saja kita ambil peran pemerintah Provinsi Bali lah misalnya, ya. Pemerintah Provinsi Bali itu mungkin bisa membuat sebuah sistem yang jauh lebih memungkinkan UMKM itu berkembang optimal, ya. Kalau bisa maksimal lebih bagus, tapi yang bagus kan optimal. Nah, caranya adalah antara lain dengan memberikan kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang betul-betul berpihak, ya, pemihakan. Kita selalu beberapa kali dalam podcast ini mengatakan keberpihakan, pemihakan kepada UMKM, kepada pengusaha-pengusaha yang memang lokal atau pengusaha-pengusaha asli Bali yang memang betul-betul menyangga perekonomian Bali, dan mereka juga terbukti lebih tangguh selama ini. Itu harus jadi langkah yang real, langkah yang konkret, ya, tidak hanya sekedar, karena selama ini kan UMKM seperti dibilang tadi sudah dibahas lama, sudah didengung-dengungkan lama, tetapi tidak selesai-selesai. Artinya memang belum ada suatu hal yang tuntas tentang UMKM. Jadi harus disusun grand design yang memang betul-betul komprehensif dan real. Yang penting real, ya. Konsep-konsep saja sangat banyak, penelitian riset di kampus-kampus pun banyak sekali tentang UMKM, tetapi itu belum diadopsi menjadi kebijakan. Nah, jadi misalnya saja dalam pemerintah Provinsi Bali kemudian mengeluarkan regulasi-regulasi, policy yang betul-betul menjadi salah satu tonggak penting, ya, sejak saat ini, apalagi sejak ada pandemi ini, mungkin bisa jadi satu tonggak penting untuk mulai benar-benar memperhatikan UMKM, memberikan mereka sebuah fasilitas-fasilitas yang memang lebih bermakna bagi mereka, ya. Artinya tidak hanya sekedar lagi tataran seperti selama ini dibahas terus, tetapi realisasinya agak, ya, katakanlah setengah hati mungkin, ya, setengah hati, atau mungkin memang ini dianggap bukan hal yang terlalu menguntungkan bagi para pejabat yang memegang kebijakan. Jadi ada usaha-usaha lain yang mungkin lebih profitable bagi beberapa orang pejabat. Nah, ini keberpihakan ini memang harus didasari pada konsep ekonomi, kalau menurut saya disebut juga ekonomi kerakyatan sebetulnya, ya. Walaupun mungkin istilah itu bisa debatable, tapi ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya adalah ketika kita memberikan prioritas dan memberikan fasilitas yang memang nyata dan konkret kepada UMKM. Nah, salah satu contoh tadi misalnya kantor bersama, misalnya ada perizinan, ada satu apakah itu namanya dinas atau bidang atau apa yang memang mengurus itu, dan satu pintu, dan betul-betul fokus, ya. Mereka khusus untuk melayani UMKM, memfasilitasi UMKM, membantu segala dimensi dan aspek, baik itu permodalan, manajemen, pemasaran, dan seterusnya. Itu memang harus ada, misalnya dimulai di pemerintah Provinsi Bali lah. Seperti itu. Menurut saya seperti itu yang harus dilakukan. Dari segi akademisi kita melihat pendekatan kelembagaan juga penting. Pendekatan kelembagaan juga penting, apalagi kita background-nya orang hukum, ya. Betul. Walaupun kita juga Father Yoda di hukum tata negara, saya di hukum internasional, tapi dalam keseharian kita di akademisi saya juga selalu bergelut dengan persoalan hukum dalam arti baik itu ketatanegaraan maupun hukum privat.
Nah, jadi itu mungkin yang perlu dilakukan menurut saya ya. Nanti silakan Avatar Yoda mungkin bisa tambahkan lagi hal-hal selain data-data tadi. Artinya gini kan tadi masalah UMKM ini kan rata-rata permodalan ya. Kalau saya ngelihatnya sebagian sudah nggak masalah itu, cuman sisanya di SDM sumber daya manusianya yang terbatas, mungkin sudah bisa buat sesuatu tapi menjualnya belum optimal ya. Terus yang lain adalah soal apa? Soal membuat desain dan seterusnya. Nah artinya mungkin yang kita podcastkan malam ini adalah sama seperti ini connect ke acara live streaming Bali Avatar setiap hari Minggu jam 20 WITA sampai 21 WITA soal hal-hal yang tidak dipelajari di sekolah ya. Itu live bagi Krama Bali yang mau ikut itu hari Minggu malam, jangan lupa subscribe ya agar bisa muncul langsung di di handphone masing-masing pada saat acara dimulai ya. Silahkan live chat. Nah untuk detailnya barangkali kalau nggak dibahas hari ini dan yang di sesi nomor 14 nanti teman-teman bisa tanya lagi lebih detailnya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah rata-rata di UMKM itu soal pemasaran dan ya yang saya lihat itu pemasaran itu kalau lari ke digital marketing itu ilmunya nggak penting produknya apa, yang penting laku, karena itu produk impor, banyak UMKM terjebak di produk impor Dan. Jadi karena itu laku gitu loh. Nah maksud podcast kita padahal kita mau menaikkan sisi produktivitas pertanian Bali ya, kayak yang seperti sayuran ya, buah-buahan, kan Bali punya salak, punya apa, ada beberapa lah produk unggulan. Nah kita fokus ke sana yang barangkali bisa dijual mulai dari desain dan seterusnya itu ada yang ngurus gitu loh. Jadi UMKM-nya dipisah-pisah, yang Bali harus fokus seperti apa ya, yang udah jalan pemasaran dalam negeri, apalagi yang masuk ke yang seperti ke toko online itu udah jalan apa adanya. Yang kita mau podcastkan adalah gimana caranya Bali ke depan bisa punya hard currency. Hard currency itu maksud saya adalah ke depan itu menghasilkan devisa gitu. Kira-kira seperti itu. Misalnya terjadi lagi cerita seperti ini, Bali nggak terlalu kelimpungan soal ini karena kita bukan hanya pasar tapi sekaligus produsen gitu barangkali ya. Nah, yang saya perhatikan rata-rata newbie istilah untuk UMKM yang baru masuk ke dunia digital marketing itu rata-rata kegagalan mereka karena tak punya goal yang jelas ya. Mungkin sudah bisa punya produk tapi ya Senin Kemis seperti itu ya. Terus yang kedua nggak punya plan yang jelas. Nah ini kan soal edukasi soal upgrade sumber daya manusia lah ya, tidak punya target angka yang clear gitu loh. Nah seperti itu, hal-hal seperti itu bukan berarti mereka nggak bisa survive. Itu buktinya beberapa kali krisis, beberapa kali pandemi, sebagian dari mereka survive ya. Kira-kira seperti itu, dan hal-hal seperti itu mungkin mesti divalidasi. Nah maksud kita ya Avatar Yoda, maksud saya adalah bisa nggak ke depan Pemda Bali itu benar-benar berpihak soal 3 produk yang saya sampaikan tadi. Ya mungkin ada beberapa tambahan produk lagi nanti, dan ini benar-benar dapat pembinaan gitu. Jadi ini yang ke depan mungkin akan bisa membuat Bali Alchemy itu Dan. Nah kalau menurut Avatar Dan gimana kira-kira? Oke baik, jadi satu hal yang menarik tadi misalnya beberapa kelemahan ya yang mungkin klasik tetapi juga belum terselesaikan sampai sekarang adalah misalnya yang dikonstatasi tadi kurangnya goal ya, kurang jelasnya goal, kurang jelasnya target, kemudian planning dan sebagainya. Nah itu juga memang mungkin harus dibina ya, harus dibina, artinya pemerintah provinsi bisa ambil peran di sini untuk melakukan pembinaan mengisi kekurangan itu, dan kata kuncinya adalah pemihakan ya, kepihakan. Dan juga diingatkan lagi tadi bahwa kami memiliki ya, ibaratnya adalah CSR-nya adalah channel social responsibility ya, yang tiap minggu malam itu kita akan memberikan materi-materi yang tidak diajarkan di sekolah tetapi kita coba berikan. Oke, mungkin untuk podcast ini kita cukupkan dulu ya. Ya, saya rasa nanti kita sambung ke podcast ke-14 yang mungkin rilis
Rabu pagi ya. Jadi sebelum ditutup mungkin saya tambahkan sedikit. Balik lagi ke digital marketing ya, podcast kenapa kita mesti proaktif belajar soal ini ya? Karena sukses kita itu hanya datang dari diri kita sendiri ya, bukan dari orang lain ya. Apalagi Krama Bali ya. Kalau kita Bali mau maju, Bali jengah dan Bali mandiri mesti dari diri kita sendiri. Dan salah satunya Bali Avatar sudah menyuarakan soal ini. Yang kedua, hanya kita yang bisa atasi masalah kita, terutama yang di Bali Den ya. Terus stop berpikir terlalu banyak, berhitung terlalu banyak, mulai sekarang action lebih banyak. Mungkin seperti itu ya, UMKM momentumnya sudah pas gitu. Terus perbaiki kekurangan-kekurangan ya, formulasikan selling point-nya dan cari alasan kita untuk benar-benar ini harus terrealisir gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu deh. Jadi sebelum kita lanjut ke podcast nomor 14 dari saya, kira-kira cukup. Kita lanjutkan di podcast selanjutnya ya. Untuk hari ini mungkin supaya bisa diintroduce, direnungkan dulu, dan kita akan diskusikan lebih dalam di mendatang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, dukung kami. Dan juga nanti dengan kegiatan aktivitas kami yang itu akan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di berikutnya. Suksma. Thank you. So baby, don't worry, you are my only, you won't be lonely.